Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semua mudah-mudahan sehat ya. Amin. Di tengah cuaca yang ya cukup tidak bersahabat sih, tapi ya semoga kegiatan semua bisa berjalan seperti biasa lah. Jumpa lagi dengan saya dan kali ini tamu saya, aduh ini luar biasa nih. Ade yang paling bangor. Aduh keren banget ya. Tamu saya ini seorang pengusaha muda, terus organisatoris ya. Organisatoris, melankolis, romantis. Terus pastinya pengusaha ya, pengusaha sukses di Kota Bogor. Belum. Seorang motivator juga. Itu salah itu motivator. Oh salah ya? Itu bingung serius. Kenapa banyak orang kadang, Kang, ayo dong motivasi. Padahal dalam hati ya, lu minta motivasi, gua aja butuh motivasi. Iya benar. Terus apa? Dosen juga ya? Dosen nggak ya? Pak. Oke, kita sambut Kang Zulfikar Priyatna. Ini nggak ada ininya. Ketua HIPMI Kota Bogor. Ya, ntar kita ngobrol sedikit tentang HIPMI lah. Siap. Tapi awal kita pengen tahu dulu lah ya. Sebagai pelaku bisnis lah, ya, pelaku bisnis di Kota Bogor khususnya ya, mewakili generasi muda nih. Generasi muda itu kan suka bingung ya, udah beres kuliah mau ngapain gitu kan, mau cari kerja udah makin susah ya kan. Nah, mungkin ketua punya kiat-kiat jadi untuk memulai sesuatu itu gimana sih sebenarnya gitu. Ini pertanyaan luar biasa ini susahnya ini. Nggak ada perjanjian mau ditanya ini. Iya. Memang orang itu bergerak katanya atas dasar dua motivasi kan. Tapi motivasi utama manusia itu untuk menghindari rasa sakit. Menghindari rasa sakit. Jadi orang lebih pilih untuk terhindar daripada rasa sakitnya ketimbang dia nanti dapetin reward gitu. Oh. Nah, mungkin yang menjadi penyebab kebanyakan kita susah mulai sesuatu karena kita kan nggak bisa prediksi sesuatu yang ada di masa depan kan. Iya. Kalau orang nggak bisa memprediksi sesuatu, ada kecenderungan katanya pernah baca di Profesor Zimbardo adalah salah satu psikolog terkenal tuh. Dia bilang orang itu kalau disuruh untuk menghayal atau disuruh untuk berangan-angan, mayoritas pasti berhayalnya hal yang negatif ketimbang positif. Karena memang otak kita didesain untuk mengantisipasi jangan sampai ada itu tadi, ada satu kejadian yang mengancam kita dan bisa menimbulkan rasa sakit. Akhirnya ujung-ujungnya hambatannya memang psikologis sih, Pak Ketua. Ya simple lah. Siapa sih orang yang nggak ngerti caranya hidup sehat? Kayaknya semua orang juga tahu kan. Tidur katanya teratur, olahraga teratur, makan teratur. Tapi kan banyak orang overweight loh. Iya benar. Mereka ngerti loh caranya itu hidup sehat. Nggak ada yang olahraga udah, diet udah. Bukan. Tetap aja. Mending. Mereka banyak orang tanya, bro, lu badan lu kok proporsional? Iya. Dia olahraga begini begitu. Terus dia komplain, terus ditanya, lu olahraga gak? Enggak gitu. Jadi banyak orang yang kita ambil case nih. Itu nasib berarti ya? Bukan nasib, dia overweight. Overweight ya. Dia tahu caranya untuk ngurangin beban badannya itu, tapi dia nggak mau ngelakuin. Jadi problemnya bukan di orang nggak punya knowledge. Knowledge udah cukup lah, apalagi zaman sekarang kan orang mau bikin bisnis tuh tinggal buka YouTube, ikut seminar, buku. Beda banget kali sama zamannya ketua dulu. Gak usah kuliah juga kayaknya ilmu udah bejibun ya. Zamannya ketua dulu, zamannya aneka ria apa? Mari. Zamannya breakdance ya. Oh iya, breakdance.
Iya, iya. TV juga kalau punya TV warna tuh bisa satu kampung ikut nonton di rumah kali kalau Iya, ada iya. kalau ada warga punya TV kan. Informasi ya terbatas gitu. Perpustakaan terbatas, semua terbatas. Zaman sekarang tuh orang tinggal cek, dia ini informasi melimpah ruah. Iya, Orang-orang gitu bisa ya, jadi ya. jago di bidang apapun. Oh, Cuma nggak tahu kenapa memang proses untuk memulainya itu orang sering takut. Itu gimana tuh untuk menghilangkan rasa takut itu gimana ya? Pengalaman lu aja. Jadi kebetulan dulu ketua aku ini pernah ngalamin kayak gitu ya. Tapi sorry, lu dulu lulus kuliah tuh langsung Enggak. terjun bisnis apa kerja dulu? Jadi life story-nya agak ngaco sih, memang nggak boleh ditiru nih pemirsa ya. Jadi ketua, gue tuh bandel banget ketua. Bandel. Kenapa ya tamu gua tuh kalau datang sini selalu bilang gua tuh bandel dulunya gitu. Sekarang Tapi- nggak masih sebenarnya. Tapi ini ya, yang bandel-bandel itu yang pada sukses ya kayaknya ya. Iya, mesti kita teliti tuh kayaknya tuh. Ah. Jadi kalau hasil penelitiannya keluar dan Bener mungkin nggak? itu Ya. anak kita biar kita bandel. Jadi, Gimana deh? Lu bandel terus? Jadi dulu itu Ah. memang ngaco. Maksudnya dalam artian Tapi lu sekolah normal-normal enggak, aja berantakan, kan? sekolah berantakan. Oh. Walaupun memang ada histori nilai selalu bagus gitu ya. Cuma karena agresif, bukan agresif, disebutnya apa ya? Temperamental. Oh gitu. Hobinya kan berantem. Hobinya berantem bikin kita jadi singit gitu. Gue belum dengar tuh Zulfikar dulu tukang berantem. Ih, Kalau tanya kalau deh. Playboy iya. Enak aja. Ini masa wajah inosen gini play. Udah gitu nyokap bokap kan akhirnya jadi gregetan mungkin kan, Iya. terutama nyokap gitu. Ah. Tapi memang hebatnya nggak banyak yang tahu juga kalau sukanya bikin ulah di sekolah gitu. Iya, iya. Cuma entah kenapa, karena nyokap kan strike kan, tegas dia orangnya. Jadi ngerasa kayak terkekang pada saat itu. Oh. Terus mutusin, karena pernah ada kakak yang nyontohin. Itu kan 10 bersaudara nih. Kakak nyontohin tuh, dia ngerantau gitu kan. Akhirnya terinspirasi ngikutin ketua. Dan ngaconya itu belum lulus SMA tuh. Belum lulus? Belum lulus SMA. 6 bulan lagi mau UAN lah. Mau ujian kalau nggak salah tuh. Akhirnya ngerantau. Begitu ngerantau nyesel sendiri kan. Ternyata Oh, lu ikut ngantau? nggak ngikut. Waktu itu ke daerah Surabaya, ke Solo, ke Medan, kemana-mana gitu. Iya, iya. Intinya nggak mau tinggal sama orang tua lah, ngerasa kayak banyak aturan, pengennya Iya. hidup dengan gaya sendiri gitu. Begitu nyampe sana, dalam benak pikiran waktu itu, gampang lah, lowongan kerja di koran banyak kan, Iya, iya. tinggal daftar pasti keterima, udah gitu. Taunya ngelamar kerja nggak dapet, nggak ada ijazah kan, Iya, iya. sekalinya ada nih dapet, taunya MLM. Malah kita nih suruh modalin kan, disuruh modalin panik ya, di situ mulai tuh SMA tuh ya? petualangan Zulfikar. Oh. Wah, itu saingan sama petualangan Sherina waktu itu. Jadi akhirnya itu makanya orang kan sering bilang ya, kadangkala kita itu nggak akan pernah tahu seberapa kuat kita sampai keadaan tuh maksa kita untuk jadi kuat. Iya. Sampai kita nggak bisa ngelak lagi, akhirnya ya udah. Benar-benar. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia bergerak karena jembatan di belakangnya memang sudah hancur, Hancur, ya. mau nggak mau dia Itu maju. bisa maju. Cuma nggak disengaja waktu itu. Kan pernah ada yang bilang the power of kepepet ya. Iya, iya. Itu kayak gara-gara kepepet. Karena keluarga tuh nggak ada yang background pengusaha. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Keluarga nggak ada yang background pengusaha. Akhirnya di sana, terus kemudian kerja serabutan lah, apa aja dikerjain ini itu dan sebagainya. Beruntungnya juga berkesempatan gitu untuk mulai masuk ke pekerjaan formal gitu Iya. kan, dapat slip gaji gitu. Mulai termotivasi karena Kok sempet jadi karyawan? iya, mulai dari cleaning service. Itu zamannya jadi cleaning service. Lu bosnya tapi bukannya Demi Tuhan, enggak. Oh, gitu? Cleaning service. Orang beres gitu. apa namanya muntah habis jackpot gitu ya, mabok gitu. Kita yang ngelapin kan. Oh. Jadi, Serius nih? Demi Tuhan, serius. Berarti lu kerjanya di klub tuh kalau ada yang kayak gitu. Kan anak gaul gitu.
Jadi masuk ke link itu ada satu kafe lah, Iya. kafe terkenal di Jakarta, pindah lagi ke Jakarta. Ya namanya anak muda kan nggak mikir apapun kan, apalagi kan jauh dari kota kelahiran, nggak ada yang kenal gue, nggak ada yang lihat gue. Tapi perasaan tuh mulai bergejolak tuh di situ. Ya ampun, gue begini banget sih, mau cari makan mesti ngeberesin muntahannya orang mabok apa gitu. Sampai setiap malam minggu tuh udah feeling dalam hati, wah ini capek nih urusannya nih. Tapi pernah satu ketika ada orang yang udah bibit-bibit mau mabok tuh. Buru-buru kita arahin ke wastafel dong, daripada dia ke lantai kan capek. Kita pijitin, udah Pak di sini aja. Taunya dia seneng tuh yang merhatiin. Dikasih $100. Jadi mulai minggu depan gue cari ketua tuh siapa yang mau mabok. Lumayan dapat tambahan tips kan. Trik juga ya. Itu nyobain jadi helper apa. Tapi itu lu posisi kepepet karena butuh duitnya apa memang lu ingin melarikan diri dari sesuatu? Ya memang kepepet dan nggak mau balik ke orang tua gitu. Jadi memang gengsinya tinggi. Tapi totally change. Ya itulah seiring kita bertambahnya usia kan kadang kita melihat hidup dengan cara yang berbeda ya. Iya. Jadi tetap aja jalannya sama yang kita lalui, cuma karena kita udah bertumbuh, kok jalan jadi berasa kecil sekarang. Artinya hal yang sama tapi dilihatnya dengan cara berbeda. Nah dari situ karena ketemu banyak orang dalam kehidupan nyata, kok sekolahnya bagus-bagus, kok mereka ada yang sukses, kok ada yang apa, di situ muncul tuh. Jadi memang pemicunya mesti ada inspirasi. Dari sana akhirnya kejar paket C. Udah mulai agak pede gitu kan. Ini dan keracunan itu tahu buku itu gak sih dulu tuh apa? Jadi lu ijazah formal mah nggak ada ya? Nggak ada, paket C. Jadi paket C udah gitu ya terpacu juga karena itu tadi ada kayak mau revenge ke keluarga. Iya maksud gue itu. Kalau nggak diledekin terus kan, tuh kan lu lepas dari keluarga nggak bisa apa-apa gitu. Kayaknya pengen kok bisa gue cepet kaya sehari deh. Cuma sayang aja nggak ngerti caranya numbal orang kan waktu itu. Kalau ada mungkin kita ikutan. Biasa dari situ kumpulin gaji, gitu segala macem, bikin usaha, gagal. Itu dihitungin ada kali 16 kali gagal tuh. 16 kali gagal. Tapi yang ngedorong memang itu bermacam-macam jenis usaha apa sama itu? Segala macam usaha. Segala macam ya. Yang dagang lah, yang pabrik lah, yang ini, yang itu. Iya. Dari situ mulai nyadar kayaknya ada yang salah nih. Akhirnya mulai introspeksi lah ya. Jangan-jangan karena ya pasti karena kita bodoh lah. Kalau pinter kan nggak mungkin hidupnya kayak begitu. Di situ mulai niatin kuliah. Begitu kuliah, masuk akal karena dulu di kerjaan pernah nih disuruh ngelakuin ini. Lo hidup kayak gitu berapa tahun? Untungnya sebentar sih, itu sekitar 3-4 tahun lah. 3 tahunan lah mulai sadar karena bener-bener mentok terus dan ngaco terus. Akhirnya lanjut kuliah sambil mulai tetap usaha lagi. Orang tuh sampai bilang, gila ya lu nggak ada kapoknya. Iya. Kalau ditanya yang ngedorong apa, ya alasannya itu, alasan mau revenge, mau dendam. Jadi kadang dendam itu kadang bagus kalau bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik. Iya. Jadi sebenarnya revenge ini ya maksudnya untuk membuktikan kita pengen bisa sukses lagi. Proving, betul. Kalau kita dendam, kita jahatin orang itu kan salah. Orang juga pasti balas lagi, akhirnya terus perang, akhirnya dua-duanya hancur. Iya. Tapi misalkan kita bukan dendam lah bahasanya tuh, jadi kayak semacam emosi yang disalurkan ke dalam bentuk yang lebih baik. Makanya kan orang sering bilang sweet revenge itu ketika kita lebih baik daripada orang yang benci sama kita, katanya begitu. Sweet revenge kan begitu kan. Akhirnya di situ begitu kuliah udah mulai kok bener ya bisa ngatur nih sekarang nih gitu. Dulu kan benci banget, dipikir apa sih orang-orang yang sekolah pasti teori, kenyataannya sebenarnya enggak, baru ngerti bahwa ternyata teori itu hasil dari pengamatan yang kemudian disimpulkan. Dan silahkan teori itu boleh dipatahkan. Dan tiap tahun ratusan ribu jutaan mahasiswa seluruh dunia mencoba mematahkan teori itu. Iyalah pasti iya, dengan teori-teori yang ada. Iya kan, itu kan dosen kalau misalkan anak mahasiswa kalau dia mau bikin skripsi, mau bikin apa, lu kata siapa begini? Iya Pak, ini pakai teorinya Michael Porter. Michael Porter bukan pemasaran, ganti teorinya, salah, gue nggak percaya sama orang itu. Oke Pak, nih Philip Kotler. Begitu Philip Kotler apa teorinya? Iya katanya kalau kita rajin iklan, penjualan naik.
Jadi menurut saya ini teori bisa diterima. Nggak bisa, lu mesti uji dulu. Tetap. Coba valid gak diuji? Iya, benar. Akhirnya diuji kan. Ini ada grup kontrolnya, ada grup apa, ada korelasinya positif kan. Oke. Berarti kan teori itu terus terlindungi karena sering diuji kan. Iya. Kalau seandainya dia nggak bisa lolos ujian itu akan muncul teori baru. Iya benar. Makanya gue sih mikirnya gini ketua, teori-teori yang ada itu bagus. Justru kan kita nggak mungkin bisa mempelajari semua hal dalam hidup, kita cobain satu-satu. Makanya pernah ada yang bilang itu organisme yang paling cerdas itu organisme yang bisa beradaptasi. Iya. Tapi ada organisme yang lebih cerdas lagi, yaitu organisme yang bisa mempelajari kesalahan dan juga kebaikan organisme lain tanpa dia harus nyemplung. Iya betul. Iya. Jadi kadang-kadang kan teori juga kan aplikasinya kan ya kalau dalam dunia nyata kan nggak ini ya. Banyak orang kan harus bilang diuji gitu. diuji dengan. Tapi selagi teori-teorinya ilmiah ya, itu bener kok. Sekarang begitu kita jalanin dan kelola bisnis yang lebih serius, ternyata kepake semua teori itu, bukan hasil orang ngehayal bangun tidur dibikin teori. Kecuali teori-teori konsep bernegara, teori konsep sosial. Tapi kalau bicara teorinya tentang pemasaran, keuangan, tentang teori bisnis ya, 90% itu valid lah ya, bisa dipakai. Kuantitatif semua dan tiap tahun diuji oleh jutaan mahasiswa seluruh dunia. Tinggal kita pilih aja mau pakai teori yang mana. Iya. Gitu. Cuma kita nggak bisa nangkep maknanya dan salah menerjemahkan, jadi kita salahin teorinya. Iya. Kan orang banyak bilang kan, wah nggak bagus Pancasila, nggak bagus lah agama ini agama itu. Mungkin salah nerjemahin. Iya benar. Jadi lo ini berdasarkan pengalaman itu terus belajar teorinya terus dikombin, mulai bener nih bisnis gitu kan. Nah, makin semangat. Akhirnya running tuh main gas gitu kan. Teori itu di-apply. Ya kan. Apa segala macam. Ya udah. Masih belum balik ke orang tua tuh waktu itu. Udah balik. Finally akhirnya setelah usaha jalan, ada IO lah, ada ini, ada apa segala macem, udah bawa mobil, udah ini apa segala macem, balik ke orang tua. Dan itu ngerasa bersalah banget. Balik ke orang tua tuh emang bener ya. Makanya jadi orang nggak boleh sombong. Karena niatnya kan mau nyombong nih. Iya benar. Apalagi sama orang tua ya. Iya kan. Pak, Bu, apa kabar? Wih, itu kalau nginget sekarang sedih loh tua. Gitu ya. Apalagi kan nyokap nggak ada kan. Orang tua masih ada nggak sih? 2 tahun lalu tuh, pas iya. 2020 atau 2021 ya, 2020. Lu anak ke? Anak ke-7. Ke-7, oke. Dari 10 bersaudara. Terus ke bokap juga begitu. Itu setelah 8 tahun atau 7 tahun pergi dari rumah lah. Orang balik ke rumah aja nih. Pertama kali balik, ada cewek tuh. Taunya adik kita. Karena dulu aku ditinggalin kecil banget kan. Lama ternyata. Lu lama ya ninggalin rumah balik ke sana dan itu momen yang dimana bener ya orang bener loh itu kalau dibilang katanya kesombongan itu akan membawa pada kehancuran. Iya. Jadi baru belajar teorinya dikit, baru ngerasa berhasil sedikit, udah ngerasa kayak paling pinter sedunia. Iya. Main bisnis yang high risk. Kan orang-orang itu sampai punya tim buat bikin FS ya, feasibility study, bikin due diligence gitu. Bayar mahal ya. Bayar mahal. McKinsey aja kan sampai punya kerjaan tiap tahun gitu. Ini bisa-bisanya lompat ke bisnis yang besar, mengabaikan itu semua. Karena ngerasa sudah ada beberapa bisnis yang jalan. Dalam hati tuh, kan keren banget gue, pinter banget gue. Iya. Sombong memang waktu itu tuh kegoda. Jangan sombong lah. Jangan. Dan kita lihat di sejarah rata-rata semua orang yang sombong kayaknya ini ya. Hancur ya. Ketika orang sudah ngerasa sombong itu kan ketika dia udah ngerasa bahwa dia yang lebih hebat. Sudah berhenti untuk belajar, berhenti untuk menegur sapa orang lain karena ngerasa gue nggak butuh dia. Gitu. Berhenti meminta pertolongan kepada Tuhannya. Ngapain gue nggak butuh Tuhan, gue bisa sendiri. Berhenti untuk menghargai karyawannya. Dan mikirnya ya semua orang salah aja, gue yang paling pinter. Kesombongan muncul dari macam-macam kan. Orang alim aja bisa sombong, ngerasa dia yang paling alim, paling ngerti semua. Yang lain masuk neraka, pokoknya gue doang sendiri masuk surga. Dia, ya. Sombong. Momen apa yang membuat lo akhirnya
gue mesti balik nih. Bangkrut. Oh, Bangkrut. Jadi waktu itu ketemu, iya. balik ke inilah ya. Udah ketemu orang tua segala macem, nyombong kan. Udah gitu masuk ke dalam satu bisnis yang di luar kapasitas, di luar kemampuan. Dan itu salah banget. Kita nggak boleh masuk ke sesuatu, megang sesuatu yang di luar kemampuan. Menurut pandangan gue sih ketua, hidup itu adil loh, nggak bisa ditipu. Kita main game bisa cheating ya. Tapi cuma berhasil di level 1 aja. Untuk level 2 nggak bisa. Nggak bisa cheating lagi ya. Karena di level 1 kan banyak yang menang juga tuh. Iya. Mereka jago-jago cheating juga. Iya. Nanti kalau udah masuk ke level 3, nggak bisa, udah tersaring. Level 4, level 5 gitu. Dan pernah ada yang bilang, lu hidup, lu berdoa tuh nggak akan lu dikasih apa yang lu mau. Lu dikasihnya apa yang layak buat lu. Jadi maksud lo, kita jangan bisnis yang kita nggak ini dong, nggak nguasain gitu ya? Nggak boleh ngelakuin apapun. Jangan ya? Iya. Ya pokoknya kalau kita ini kan perumpamannya kayak baut. Kalau kita baut nomor 15, jangan pernah masuk ke lubang nomor 16 ngejeblos. Masuk ke lubang 14 juga ketakutan, nggak usah takut karena nggak akan mungkin bisa masuk. Jadi apa yang kita dapat ya? Itu ya sesuai dengan memang layaknya kita begitu. Kalau memang kita mau nge-upgrade, yang pertama kali di-upgrade bukan hidupnya, diri kita, pola pikir, akhlak, sikap, pergaulan. Caranya kita tahu di tempat yang mana kita fit in itu gimana? Nah, susah nggak pertanyaannya ini? Itu susah banget. ini podcastnya filsafat ya. Tapi jujur gila, kenal ketua udah lama. Ketua ini salah satu panutan gue waktu itu. Anak muda di Bogor, siapa yang nggak kenal, ganteng, banyak idolanya. Tapi kita baru yang ngobrol. Baru. Ngobrol sedalam ini dan seberat ini. Iya. Gue pikir lu tuh ini juga dulu dari keluarga inilah, maksudnya ya memang udah beruntung dari sononya gitu. Karena skinnya ya kan. Benar. Orang kalau lihat orang yang dari luarnya kan, wah ini kayaknya. Rumah juga di gang. Rumah di gang keluarga biasa aja. Iya. Nah, momen ya kita nggak ngerti lah hidup. Tiba-tiba orang bilang kan hidup berputar ya. Iya. Hidup berputar, bisa aja kehidupan seorang berubah. Yang penting adalah itu tadi, pertanyaan yang tadi tuh. Harus dikelilingi oleh orang yang tepat, cara berpikir yang tepat, kita harus punya ilmu yang tepat, pergaulan yang tepat, kemampuan yang tepat, ya pokoknya semuanya tepat. Ketika semuanya tepat, akan perlahan-lahan bergerak maju dia. Sorry gue back ya, kalau menurut lo ya, kita bicara bisnismen aja ya. Pendidikan formal tuh ini nggak sebenarnya perlu menurut lo? Apa menurut lo, lu SMA aja cukup lah, nunjang nggak itu? Kita kan 2000 berapa tuh ketua, 2015 ya kita bikin gerakan itu, inget gak tuh? Iya, itu kan rame sampai se-Indonesia tuh banyak yang niru gitu. Iya. Jadi guys, pemirsa, gini-gini kita berdua ini punya andil untuk menciptakan real. Iya. Sampai waktu itu ada gerakan 1 juta wirausaha, ada gerakan 100.000. Asalnya kan kita gerakan 1.000 wirausaha ya. Nah, meskipun belum nyampe 1.000 lah ya, ada. Udah nyampe. Udah nyampe. Kan sekarang berlanjut itu terus. Itu berarti dari sumbangsi dan sahamnya Akang Ketua ini. Jadi jariah tuh. Iya, amin. Ada yang ini nggak ya? Ada yang menetes jadi ini nggak? Ada. Ya? Justru itu akhirnya kan dilihat ya. Dan alhamdulillah juga nih aktif di Kadin, diajak sama ketua, ya kan, di HIPMI, aktif di beberapa organisasi yang kita tahu memang isinya ya mindsetnya sama lah. Kalau orang itu penasaran, pengen kenal sama orang, begitu udah kenal kan, wah ini orang yang punya ini punya itu. Di BBM kan, bro pinjem duit dong. Kalau gue nggak ketua, Kang boleh ketemu nggak? Mau ngapain? Mau ngobrol? Karena begitu ngobrol beneran pelajarin cara berpikir ini orang gimana gitu. Maksudnya ya kalau uang kan pinjam ke bank aja lah, nggak usah pinjam ke orang, ngerusak hubungan doang. Iya, malah jadi ini nanti. Iya, justru yang mesti diambil itu cara-cara berpikir orang-orang yang mereka terbukti bisa ngelewatin hal-hal berat dan kemudian jadi champion kan. Kembali ke situ, akhirnya punya kesimpulan gini ketua. Jadi ada 3 kelas usaha ya. Usaha yang benar-benar dia baru mulai.
Kalau dia baru mulai, itu nggak kepake memang ilmu-ilmu yang ada di sekolah-sekolah, Enggak sih ya. apa di Harvard kayak gitu nggak kepake. Mhm. Karena apa, saat itu tantangannya lebih ke psikologi. Lu berani mulai aja udah bagus. Iya benar. Jadi orang yang berstrategi, berencana segala macem akan kalah dengan orang yang langsung bertindak dan mulai. Untuk di level itu ya. Iya, iya. Nanti begitu dia udah mulai, dia berjibaku, udah mulai nambah aja karyawan 5. Udah mulai nambah karyawan 6 dan ternyata ada pesaing. Kan kita mesti ingat, bisnis kan nggak mungkin kita doang yang berbisnis. Yang tadi lu bilang tadi ya, 200 ke level iya. next level harus. 260 juta penduduk ya kali cuma kita doang yang punya resto, ya kali Iya. cuma kita doang yang punya salon, atau kita doang yang punya bengkel misalkan. Iya. Nah, di situ ketika udah ada persaingan, berarti kan segala sesuatu harus lebih bagus daripada sebelumnya. Udah harus mulai tuh Mulai tuh itu belajar Belajar ngitung-ngitung. mulai Karena dulu ketua gua ada masanya yang kayak begitu, sampai karyawan 7 nambah 10 apa, jalan bisnisnya. Iya. Duitnya nggak ada. Gara-gara nggak ngerti itu cara ngatur keuangan, dan ternyata memang ada ilmunya kan. Iya, Ini iya. nggak boleh dipakai, ini ada posnya begini, ada depresiasi apa. Nah, terus itu sampai ke titik level kecil lah. Iya, Kecil itu berarti ya jenis-jenis usaha yang omset bulanannya mungkin maksimal di 500 juta 1 M kali ya. Karyawannya ya masih 20, 30. Begitu sudah masuk karyawannya 100, itu ilmu semua kepake. Iya, iya. S1 nggak akan cukup. Makanya kita lihat perusahaan besar, kan kita kadang ya berlogika sederhana aja lah. Kalau ilmu nggak begitu tinggi, kenapa sih itu BUMN, perusahaan multinasional sampai tertulis apa pendidikan dari universitas reputasi IPK minimal sekian. Oh iya ya, itu implikasinya ke situ. Masa ya. iya seluruh dunia bodoh, kita doang yang pinter? Iya, iya. Masa si Steve Jobs salah sih, kan nggak mungkin kayaknya kan. Elon Musk salah, Google Iya. salah gitu. Artinya ilmu berpengaruh. Cuma kan nggak mungkin kita semua yang ngejalanin. Kita mau jadi spesialis di bidang apa pemasaran. Iya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti udah hampir 12 tahun tuh. Iya dulu lah. 12 tambah S1. S1 4 tahun, udah 16 tahun. Tambah S2. S2 kalau tahun lah ya. kalau Kalau normal lancar 2 tahun 2 tahun berarti udah 18 tahun. Tambah S3. S3 mungkin bisa 5 tahun Iya, kali. 5 tahun. Berarti total udah 21 ya? 21 tahun. Orang belajar 21 tahun, dia cuma spesialis di satu bidang itu saat disertasi. Iya, iya. Jadi memang nggak mungkin juga kita mau jadi pebisnis, terus lantas akan jadi ahli pemasaran. Pemasaran mau yang mana? Karena ambil judul satu disertasi aja, lu mau bahas apa, konsumennya, Iya. atau lu mau bahas tentang online-nya. Iya. Pilihannya kan banyak Banyak, lagi kan, iya. makin ke atas kan makin nyempit. Makanya di situ konsep ternyata kita butuh orang. Baru nyadar, oh bener ya, makanya kenapa kan kalau di Islam, kebetulan karena gue orang Islam ya ketua ya, Iya. kayak dari muka juga kelihatan lah Islam. Di agama lain juga bagus. Iya. Itu pernah baca katanya dosa itu, kalau kita buat dosa itu azabnya ditunda nanti, nunggu kita mati. Tapi ada azab yang didahulukan. Karena Ada azab yang akan didahulukan kalau kita ngelanggar 3 dosa ini. apa tuh? Yang pertama, durhaka pada orang tua. Oke. Itu gue banget ketua. Oh. Maka dari sekarang tuh ya Allah, rajin-rajin doain gitu kan. Mudah-mudahan Lu ngerasa merasa dosa. Ya karena gitu, karena kita kayak air sama api. Tapi kalau gue nggak berani ngelawan segala macem, makanya daripada ngelawan mendingan udah pergi dari rumah kan gitu kan. Dosa yang kedua ini zolim. Zolim itu kan kita mikirnya menganiaya, bukan. Zolim itu berbuat tidak adil. Ya wah, make sense lah. Orang kalau nyadar dia ngadilin kan dia bakal ngebalik nggak ngadilin dong. Iya, iya. Kita nyurangin supplier, ya kali nggak dibalas, pasti dibalas sama supplier. Iya, iya. Pasokan barang dikurang-kurangin, dibikin jelek gitu kan. Jadi make sense. Oh iya bener juga, pasti itu si instan. Iya, iya. Dan yang ketiga, mutus tali silaturahmi. Oh. Mutus tali silaturahmi Sama itu siapa aja? sama siapa aja. Kalau orang lain mau mutus silahkan, kitanya jangan gitu. Nah, fungsi dari silaturahmi itu kan memasukkan orang dalam kehidupan kita kan.
Menyambung silaturahmi itu ya orang di masa kehidupan kita. Iya, jadi nambah. Kan kita selama ini dapat rezeki juga kan dari orang kita nggak kenal kan. Iya, iya. Kita Dari- dapat kerjaan iya, dari orang yang dari kita nggak kenal. kenal, iya. Pasangan kita kan orang kita nggak kenal juga. Iya, benar. Yang dulunya kita nggak Awalnya ya, kenal kan. Mau filosofis juga nih. Iya makanya berat banget nih kita yang ngobrol gini. Akhirnya di perusahaan ternyata sadar butuh silaturahmi banyak tuh kalau perusahaan Iya. udah makin besar. Dia memang butuh lebih banyak orang. Ya ilmunya tapi lebih spesifik karena udah nggak bisa lagi dengan persaingan begitu besar, pajak udah mulai ngeliat, compliance kita ke undang-undang seperti apa, ke Iya. tenaga kerjaan apa, nggak bisa dirangkap satu orang ngerjain semua, nggak bisa ada spesifik. Kita bicara Iya. ke tenaga kerjaan aja kan ada satu spesifik hubungan industrial, Benar. ngurusin kontrak, nyocokin dengan undang-undang. Kalau nggak kan judul-judulnya, bahaya itu. Melanggar. Pajak aja tuh, segala macam Betul. tuh kan. Pemasaran aja, lu mau pemasaran yang mana? Mau pemasaran sekarang muncul lagi platformnya sosial media katanya. Jadi itu Makin silaturahmi dengan banyak orang, libatkan sebanyak mungkin dan memang kaya tuh kan nggak boleh sendirian. Iya, iya. Karena nggak mungkin bisa sendirian ngejalanin semua itu, Berbagi. ngelibatin banyak orang. Benar. Jadi ketika kita hidup itu silaturahminya banyak, ya udah Itu ini ya, pengaruh ya ke ini kita ya. Yang pengaruh, lu rasain ya? pengaruh. Cuma silaturahminya harus dengan orang yang tepat. Contohnya gimana tuh? Ya kita kalau silaturahminya sama orang yang nambah-nambahin beban hidup pusing juga ketua. Jadi yang ada inilah ya, apa take and give-nya ya berarti ya. Eh, Apa ya? Mutual benefit gitu ya. muncul benefit kan orang suka bilang, ih gila lu mikirnya gitu banget sih. Lo enggak, itu mah sunnah kali. Iya. Kan kita sering dengar tuh, barang siapa bergaul dengan penjual minyak wangi maka dia akan wangi. Barang siapa bergaul dengan tukang jagal, tukang besi apa nggak salah, dia akan terkena api besi dan akan apalah gitu. Iya, Ya iya. make sense. Sekarang kan gimana caranya kita mau jadi baik kalau kita nggak keluar dari lingkungan yang nggak mendukung. Bukan berarti wah ini kalau orang yang levelnya kayak Anies Kiam baru temenin, nggak begitu. Kalau gue sih prinsipnya gini, untuk berteman dengan siapa aja, tapi menghabiskan waktu berjam-jam harus pilih-pilih. Oke. Satu, dia minimal bisa bikin kita menjadi lebih bijaksana. Pasti gue cari tuh ketua tuh. Kalau orang-orang kayak gitu, bro lu di mana? Ada. Itu bisa jadwal meeting di cancel. Makanya kalau ketua yang minta, langsung datang. Kedua, Oke. Itu tips juga tuh ya. Iya. Artinya bergaul sih sama siapa aja lah ya. bergaul sama siapa aja, nggak boleh mutus silaturahmi dong. Cuman kita pilih nih ya. yang- Untuk mendekat dan untuk masukin jadi circle-nya kita, ya mesti selektif. Iya, iya. Gue pernah ditegur dulu waktu pas zamannya kerja, kata bos gini, gue bisa nebak masa depan lu katanya. Gimana caranya bos? Lu sebutin 5 teman terdekat lu, nanti gue tebak lu jadi apa katanya. Oh gitu ya. Iya, jadi dia pernah dapat nasihat gitu. Kita itu tergantung dengan siapa orang yang tiap hari masukin cara berpikir kita dan lain-lain. Kalau Benar kita juga sih itu. kita ketemunya sama dosen-dosen ini cara mikirnya akan jadi ilmiah. Iya. Kalau ketemunya sama dukun-dukun ya akan klinik kan gitu kan. Kalau ketemunya sama musisi ya akan kreatif gitu. Iya. Lu masih ini nggak ya apa ya, masuk generasi muda ini untuk encourage supaya jadi wirausaha tuh dengan situasi sekarang ini? Harus Harus ya? kita masih ketinggalan jauh. Kalau misalkan Mungkin kita rasain kan lapangan- sebenarnya apa ya, kita ini kan belum sama pemerintah ya, terutama ya pengusaha ini kan belum dinilai ya, belum di Iya. sebetulnya ya. Jadi pemerintah mungkin sudah ngerasa, cuma kayaknya belum sama-sama kita pahami makna yang paling terdalamnya gitu. Tapi kalau di pusat sih udah oke ya, Udah oke. cuma belum nyampe kayaknya kalau ke daerah itu. Jadi di daerah itu kan, gue sih suka ngeledekin ketua. Dibilang, aduh ini pemerintah itu kalau deket pengusaha tuh kayak tukang parkir Indomart. Nyebutnya mereka tukang parkir retail lah, apa Iya. mart gitu ya. Iya. Jadi giliran mulainya nggak ada pendampingan, ya kan, Iya. ngurus izinnya berbelit-belit, itu yang terjadi. Terus kemudian kebingungan permodalan apa kan cuma oh iya ini bagus nanti bisa kan cuma begitu doang. Maksud gua belum ada yang ini begitu ya, yang melek, ada yang begitu meletek dikit langsung ngetok.
tagihan pajaknya, BPJS, ini kan tukang parkir Indomaret kan, kita parkirin susah sendiri, begitu mau keluar dia muncul. Gue itu. Ya bahasa ininya mah apa masih masih menguntungkan lah jadi pengusaha gitu kan. Dengan segala ya sebenarnya kan lu bilang tadi ya muncul dikit langsung. Iya, akhirnya nggak kondusif karena dulu pernah belajar juga ke teman-teman lain di negara-negara lain. Mereka itu konsepsi pemerintah lokalnya, dia tahu makin banyak pengusaha gua dorong, 5 tahun ke depan ini pendapatan bakal lebih naik. Jadi judulnya sebenarnya gua hitung-hitungannya untung. Gua dorong mereka, gua subsidi deh kalau perlu deh, biar izin mereka atau misalkan kemasan mereka gua subsidi gitu, sebanyak-banyaknya. Nanti untungnya nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Mungkin kalau di kita 5 tahun kan belum tentu gue yang dipilih. 5 tahun bisa jadi gue pindah dinas gitu. Bodoh lah, yang penting gugur kewajiban. Tapi nggak semua, nggak semua, ada beberapa. Di Bogor oke lah, maksudnya kita lihat belakangan, apalagi kedepannya. Animo untuk jadi wirausahanya masih tinggi ya Bogor? Masih tinggi di Bogor. Di Bogor masih tinggi. Bogor dan relatif oke ya dalam kemarin pandemi ya. Loh. Kita kan deket ya sama Jakarta ya. Itu kalau kita pinter, itu bisa kita bisa kita bidik tuh marketnya Jakarta. Iya. Mereka tuh kan daya beli, kalau nggak salah penduduk Jakarta katanya ya di atas 50% orang kelas menengahnya. Oh, Jakarta ya? Jakarta itu. Jadi daya belinya kuat banget. Ya kalau kita bisa cara supply mereka ya, kebutuhan mereka sebenarnya bisa hidup lah kita ya. Cuma itu tadi, kreativitas kita agak-agak mentok gitu ya. Akhirnya kita bisnisnya bisnis latah. Nah itu tuh latah tuh. Satu orang buka kopi gitu ya. Akhirnya kan dia bakal bikin hyper competition kan. Kompetisi jadi nggak saling nguntungin, akhirnya semua hancur. Iya benar. Makanya makanya gitu deh. Iya. Emang agak susah sih kayaknya. Lu udah yang dari berapa kali gagal lo? 16 ya? 16 kali gagal. Tapi akhirnya lu menemukan satu yang ini ya, yang setelah nemu dan ternyata meyakini bahwa semua bisnis sih sama aja. Formulanya gitu-gitu doang. Ada barang yang dibutuhkan oleh market, kita ngerti caranya bikin barang itu dengan stabil, kita ngerti cara jualnya. Udah kalau menurut gue sih gitu ketua. Makanya yang lu pertama kali sukses itu emang lu istilahnya lu tahu banget lah bisnis itu ya, lu nguasain dan lu tahu supaya gimana jadi ini, apa ada faktor lucknya atau faktor luck nggak ngerti juga deh ya. Jadi yang pertama kali jalan yang beneran ngetok dari satu warung ke warung bawa mobilnya langsung ya main di gas LPG itu. Gas itu ya? Gas LPG. Lu jalan jadi sistem ya udah modelnya. Itu jeleknya gue gitu ketua. Jadi kurang begitu demen untuk duduk diem ketemu itu lagi, seneng itu. Ada challenge kan gitu kan. Makanya begitu itu udah jalan ya udah gitu. Coba lagi yang ini main NIO lah, main multimedia segala macem. Cobain ini main pabrik minuman gitu. Iya. Ada dagang segala macem. Berapa bidang usaha yang lu jalan? Kalau sekarang kita main di bidang distribusi. Terus kita ada main di kopi, kita ada di IT, sama kita ada di kerajinan kriya, furniture kayak gitu. Bukan furniture lah, handicraft ya. Handicraft. Terus kebetulan kan istri juga dia keluarganya ada bisnis kayak resto gitu kan. Dan itu seru banget kan. Wah bisa kita apa yang kita pelajarin bisa kita terapin ke situ, karena sebelumnya juga kan memang senang, anak-anak banyak yang sering konsul. Jadi orang anggapnya gue konsultan gitu ah. Iya. Jadi itu gara-gara cocok deh kayak gitu. Enggak, itu kayaknya lu enjoy, terus lu emang selalu penasaran aja sih dari kecil. Kenapa ya ini tuh bisa jalan, ini kenapa enggak? Jadi seneng ngutak-ngutik aja. Begitu tahu, oh bukan gini nih caranya nih, ini gini gitu. Anak-anak seneng, teman-teman seneng. Bro, thank you bro ya, gara-gara lu nih gue jalan nih. Tadinya toko cuma sekian jadi sekian ya udah. Bro lu di mana? Gue di Bogor. Nah bro, lu ke pabrik gue ya. Ini ada nih di daerah sini, daerah situ. Coba betulin nih begini-begini. Oke, berangkat. Oh bro, sekarang gitu ternyata jalan. Happy aja sih. Iya.
Apalagi kan Saya dikasih yang, duit yang, juga kan. yang apa yang buat pemula tadi tuh, jadi pesan lo apa tuh ya, takut gagal dan takut apa memulai itu. Kalau bicara rasa takut itu memang dimensinya kali ini faktor iman itu yang akan bisa nolong itu. Iman. Kalau pakai logik justru makin takut kita. Kita Coba mau bikin aja ini, ya. wah si itu juga udah bikin gitu kan. Kita mau bikin ini, tapi ini. Karena kalau kita memang mau cari data, nggak akan pernah ketemu data yang tiba-tiba ada satu bisnis yang luar biasa. Iya. Orang belum pernah buat, tapi orang butuh barang ini. Nggak mungkin ada bisnis kayak gitu. Jadi ketika bisnis itu ya pakai iman aja udah. Yakin. Pakai iman sama nekat. Nekat ya. Makanya orang sering bilang katanya pengusaha itu faktor pembedanya adalah itu tadi, berani ngambil resiko. Iya. Jadi dia berani, yang disebut berani itu bukan keadaan tanpa rasa takut. Berani itu hatinya masih ada rasa takut, tapi dipaksain. Kayak kita dipalak gimana sih ketua? Iya benar ya. Ya kan? Dipalak gitu. Iya. Pasangan kita mau diganggu, kita lawan. Padahal kita ngeri-ngeri sedap juga. Tapi kan berarti masih ada rasa takut itu kan. Tapi kalau dipalak sama anak kecil, Om bagi duit, ngeluarin pisau nih, misalkan anak kecil, tapi dia Bronx lah ya, anak kecil. Terus kita kelepak, itu kan bukan berani karena nggak ada rasa takut sama sekali. Jadi mesti ada faktor kepepet, kepaksa juga ya. Mirip kayak bungee jumping. Iya. Yang disebut berani itu ada deg-degan, tapi ya udah dilawan gitu. Iya. Kalau nungguin rasa takutnya hilang, nggak mungkin, kita nggak akan pernah ngejalanin sesuatu. Nah, fungsinya kadang ketika keadaan orang itu katanya kan bergerak, dia berubah keluar dari zona nyaman dalam dua kondisi. Pertama kondisinya ketika dia terbuka nih. Kedua ketika dia terluka. Kondisi terbuka itu ketika dia akhirnya dapat hidayah, dia punya kebijaksanaan, dia hijrah. Atau kondisi kedua terluka ketika dia dihina, ketika dia jatuh, semuanya sudah serba parah, pasangannya ninggalin lah, temannya ngianatin. Di situ dia pasti stres, getar, dan akan nyampe orang ke titik untuk merenung balik, gue kayaknya emang mesti berubah nih, pasti ada yang salah. Tapi untuk bisa bikin orang sadar dia ada kesalahan, dia mesti dikasih tuh tadi kondisi lukanya yang cukup besar. Kalau lukanya kecil, kadang-kadang orang malah bukannya nyadar, dia nyerang balik yang ngasih luka. Jadi ada istilahnya kan, buruk rupa cermin dibelah. Nyalain diri sendiri ya. Jadi kan kita kan butuh bercermin. Iya. Cuma kan cerminnya cermin fisik sebelum berangkat nyisir. Tapi kan sebenarnya kita juga perlu bercermin, keahlian kita sudah sampai mana, perilaku kita sudah sampai mana. Nah, cermin itu nggak dijual di Tokopedia. Nyebut merek terus ya tadi. Apa-apa deh, itu gitu ya. Nah, cermin-cermin itu munculnya dari mana sih? Dari atasan kita, dari pasangan, dari teman, dari anak buah gitu. Nanti anak buah nih ngeritik, Pak, Bapak jangan gitu, teman, bro lu harusnya begini. Kita nggak suka begitu dikasih tahu bahwa ada yang kurang sama kita, langsung kalau bisa kita pecat tuh anak buah yang ngasih ide, ngasih kritikan ke kita. Temen yang ngekritik kita, wah langsung kita jauhin. Kita lebih senang temen yang nguji, wih keren lu bro, mantep lu bro. Padahal kan yang muji-muji gitu kan lebih ngeri sebenarnya, bikin kita terlena kan. Justru kita malah butuh yang ngeritik ya. Tapi yang ngeritik juga itu tadi, kita untuk cari teman-teman yang cukup jujur mau ngeritik tanpa niatnya nyerang, tanpa ngejatuhin. Dalam lingkungan tertentu juga, kan banyak singa-singa nih kan. Gitu. Susah juga. Ya itulah makanya hidup dibilang seni kan. Iya. Cuma patokannya gitu. Kalau dulu sih gue mikir gini, kalau gue ribut sama satu orang, ada kemungkinan nih, ini gue yang salah, dia yang salah. Tapi kalau gue hampir ribut sampai 10 orang, ini pasti gue yang brengsek ini. Udah nggak perlu pakai cermin, itu mah rubah diri deh. Kita kan nyari selamat ya. Gitu aja ngevaluasinya ya. Makanya gitu, ini kok karyawan pada nggak betah gue pimpin gitu. Kalau 1-2 oke, ini udah sampai 10 nih, kayaknya gue sebagai bos brengsek nih gue. Gitu ya. Nanya lagi ke yang ngerti gitu, ya? gitu. Belajar bukunya, minta nasihat ke senior dalam bergaul juga begitu. Dalam apapun lah. Ketika udah mulai ada sinyal dari 3 orang yang berbeda, 4 orang yang berbeda, udah ngerem buru-buru. Karena kalau kita biarin, nanti keadaan makin parah, buru-buru hancur, baru deh kita sadar mau berubah. Tapi waktu udah terlanjur terlambat.
Tapi itu sulit loh, maksudnya orang yang bisa nyadar gitu tuh ya. Artinya kalau orang udah salah kadang-kadang dia terus aja salah gitu. Enggak, maksudnya harus belajar dari itu lah. Jadi dia mesti compare hidup dia berubah apa enggak ketua. Iya, iya. Kalau dia ngerasa tahun lalu sama tahun sekarang perubahannya kecil, berarti ada hal yang belum diimprove sama dia. Iya, iya. Hidup ini kan kayak berangkas menurut gue sih ketua. Ada 6 angka password yang mesti diisi biar berangkas ini kebuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Malah bukannya 8, kan kebuka. Iya, iya. Padahal 7 angka bener loh. Hanya gara-gara 1 angka salah nggak kebuka. Iya. Hidup itu mungkin menurut gue nih, filosofi gue ketua, hidup itu tuh ada serangkaian angka-angka yang lu mesti bener semua kalau lu mau buka the real berangkas dalam diri lo. Wih, Apa sih? Ya macam-macam dari hubungan mengendalikan belajar komunikasi, belajar kepemimpinan, hubungan baik, terus hubungan dengan Tuhannya harus mesra gitu kan. Udah gitu apalagi ada skill juga, ngurang-ngurangin musuh lah apalah. Makin kode-kode itu makin cocok, kelok kebuka, tiba-tiba nanti gimana.